Siang Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan sebuah kesaksian komplit, ya toh. Saya berharap di sini tidak ada seorang ibu yang nasibnya seperti saya. Ya. Kenapa? Kalau dibilang keluarga sempurna, ada ayah, ibu, kemudian anak-anak. Saya ini membesarkan 3 orang anak, ya toh, resmi. Yang dari Tuhan. Tidak pakai melahirkan, ya toh. Ketemu langsung besar. Oh, supranatural, sangat. Atau itu panggilan itu. Supranatural. Ya. Saya membesarkan 3 orang anak yang tinggal dengan saya sekarang. Tapi selebihnya ada banyak anak orang lain juga. Ya. Kalau ditanya di dalam sebuah rumah ada ayah, ibu dan anak-anak. Saya di rumah ada saya. Yang pasti ada Bapak, Putra dan Roh Kudus. Dengan anak. Kami bersebelas tinggal dalam satu rumah. Ya. Lalu isinya siapa saja? Saya punya dapat titipan anak yang pertama. Jadi saya membesarkan anak orang lain. Ya. Tapi karena firman. Jadi kalau saya bilang bahwa saya punya anak lewat jalur resmi. Oh, ibu tunggal? Bukan, saya bukan ibu tunggal. Ya toh. Tetapi saya adalah seorang hamba yang dipercaya oleh tuannya. Membesarkan ahli waris kerajaan surga. Ya, bukan, jadi bukan ibu tunggal. Saya kalau dibilang ibu tunggal bukan. Saya ini membesarkan anak jalur resmi. Ada nggak resmi? Ada ya saudara ya. Kalau kecelakaan apa itu tidak resmi. Tapi saya resmi dari Tuhan. Ya, anak yang pertama Tuhan berikan firman bahwa akan ada 1 orang anak laki-laki akan masuk dalam hidupmu. Saudara perlu tahu, saya ini bukan penggemar anak-anak. Zaman dulu, kalau anak kecil lihat saya nangis. Saya pun tidak mengerti kenapa, tapi saya sangat tidak suka anak-anak. Dulu saudara ya. Makanya harus, kalau sama Tuhan harus nurut. Kalau engkau tidak mau, Tuhannya mau. Nah, lalu dalam satu malam, tiba-tiba saya langsung punya 2. Yaitu Bevi sama HL. Ya toh? Hari itu saat mereka dititipkan, mamahnya pergi ke Mahanaim sini dengan Pak Yusak. Mau berdoa untuk pertama kali bahtera keliling Indonesia, saya masih ingat. Lalu mamahnya ngomong gini, titip anak-anak ya. Oh iya Cik, karena hari itu mereka sekolah saya nganter. Saya lupa tanya, anaknya dititip diambilnya kapan? Nah itu belum terjadi sampai hari ini. Ya toh? Masih dengan saya masih dalam posisi dititipkan. Ya toh? Saya juga gak tahu berakhirnya kapan. Ya toh saudara ya. Nah sekarang bayangkan, kalau engkau istri-istri ibu-ibu membesarkan anak kandungmu. Engkau boleh melakukan apapun. Tapi percayalah dalam hati nuranimu ada sesuatu yang membuat engkau tidak tega akan mereka, betul gak? Anak yang kau lahirkan dengan susah payah. Kebalikan dengan saya tidak pernah melahirkan. Saya tidak suka anak-anak. Bisakah Bapak Ibu Saudara bayangkan saat saya bertemu dengan 2 anak. Saya mengucap syukur saya punya Yesus. Setiap malam saat mereka tidur saya cuma lihat mukanya, Tuhan mau ku apain 2 anak ini. Ya toh, wes mau diapain. Sekolah mau tidak mau buat saya akan sangat merepotkan. Mendadak saya harus sekolah lagi. Waktu itu mereka masih SD. Ya toh, mesti ngantar sekolah, memberi makan. Saya ngucap syukur mereka bisa makan sendiri, mandi sendiri. Nggak pakai acara mandiin ya toh saudara. Nggak pakai acara nyuapin, mereka sudah bisa sendiri istilahnya. Tapi saya itu mengalami sesuatu hal dalam titik kritis. Kenapa? Untuk yang sudah berkeluarga, ayah ibu yang punya anak, umur 10 sampai kira-kira 16, 17, 18 tahun. Itu anak dibilangnya gini, mau jadi taplak meja, kegedean. Mau jadi spray, kekecilan. Nggak pas ukurannya. Diatur nggak mau, ngatur sendiri nggak bisa. Ya toh? Mau digebukin anak orang. Ya toh? Enggak digebukin, saya jengkel. Ya. Jadi hari ini, apakah ada di sini 1 orang atau 2 orang yang punya nasib seperti saya kah? Bisa lambaikan tangan? Saya mengucap syukur tidak ada. Ya toh? Tetapi saya tahu satu hal, mereka Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan saya. Bukan karena kepentingan mereka. Untuk kepentingan saya. Tuhan ajarkan bagaimana menguasai diri. Tuhan ajarkan bagaimana engkau menerima semua yang dari Tuhan meskipun engkau tidak suka. Bayangkan dalam satu malam
Saya punya orang tua bertambah lagi. Papi mami saya tuh sama tuanya dengan Pak Yusak dan Bu Yusak almarhum. Mereka hanya terpaut 1-2 tahun saja. Lalu kemudian saya punya anak. Yang notabene bukan anak saya. Tapi kalau setiap kali kami berjalan, orang tanya, putra putrinya Bu. Saya mikir sebentar. Saya bilang tidak, ada 2 pasang mata yang memandang. Saya bilang iya, nanti pasaran saya turun saudara ya. Atau, tapi saya kalau lihat mereka, saya bilang iya, putra putri saya. Penguasaan diri dan bisa menerima orang lain istilahnya ya. Yang bahkan bukan keluargamu atau anak yang kau lahirkan, itu tidak mudah. Sama seperti sekarang, Bapak Ibu Saudara, engkau dalam melayani Tuhan. Engkau sedang menggembalakan banyak anak-anak Tuhan. Sekali lagi, engkau tidak membesarkan anak. Tapi engkau sedang mendampingi raja-raja yang akan melayani kerajaan surga dan menyenangkan hati Tuhan. Meskipun bayarannya mahal. Kalau tadi Pak Yus selalu bilang pemulihan keluarga. Saya tertarik dengan membangun hubungan dan menjadi berkat bagi lingkungan. Singkat ceritanya, saya bersebelas di rumah. Kalau saya ini K-pop ya, saya multi fandom. Macam-macam tuh ya, multi fandom. Kenapa? Saya punya anak saya yang pertama campuran antara orang Jawa dengan Cina. Lalu Bevis dengan AL, masih orang Cina atau ya, Indonesia Cina. Saya masih punya anak dengan banyak ras yang lain. Tuhan masih berikan ada 2-3 orang lagi yang tinggal di rumah kami. Ya, tahu, dengan lain suku, lain caranya, dan sama-sama tinggal satu rumah, saudara ya. Itu kalau engkau tidak punya kesabaran tingkat dewa, ya toh, saudara bisa gila, percayalah. Ya, rumah di Windu itu pintunya ada 3. Ya, saya pernah pertama kali saya pindah ke Windu, saya masuk pintu yang satu, keluar di pintu yang lain, saya bingung. Karena banyak pintunya. Ya. Saudara tahu, percaya atau tidak, sampai hari ini, nyaris setiap hari, saya sampai bikin grup. Tolong kunci pintu yang pulang belakangan. Tidak pernah jelas siapa yang pergi, siapa yang pulang. Ya toh, nggak pernah tahu siapa yang terakhir masuk rumah. Saudara, rumah Windu itu jauh. Saudara ngebel, saudara masuk, saya baru keluar. Dipasang CCTV pun kadang tidak membantu. Saking besarnya, kebayang. Lalu kadang-kadang untuk sederhana, kebiasaan makan aja. Kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita, teratur. Anak harus taat, you know? Itu orang tua bisa memberikan, tidak mengintimidasi, menasehati, ya kan? Nah, itu 2 hal yang tidak bisa saya lakukan. Masalahnya mereka bukan anak saya, tapi saya bilang engkau adalah tetap anak-anakku di dalam Kristus. Tapi saya belajar satu hal. Tidak banyak orang tua yang berani mempercayakan hidup anaknya ke dalam tangan Tuhan. Engkau mempercayakan anakmu hidup di dalam mana? Di dalam tanganmu. Ibu-ibu muda yang punya anak kecil, kan anaknya sibuk les, benar? Hari ini Senin les piano, les berenang, les gitar, les drum, mungkin bahasa Cina, Jawa, bahasa roh, semuanya les pokoknya. Setiap hari les. Atau? Saya tidak ngalami, saudara. Kenapa? Begitu saya melihat anak-anak sudah mulai besar, nakal toh, nganggur, main game di rumah. Saya ngomong sama Pak Yusuf waktu itu, Pak, apa anak-anak itu tidak dileskan saja? Pikir saya, kenapa kok engkau orang tua ngelesin anak? Supaya kita nganggur, benar gak? Kita capek sejujurnya. Hah? Jujur, benar gak? Supaya kita agak legaan dikit, anaknya kirim les deh. Gitu loh. Atau minimal kita punya me time. Sedikit. Gitu. Saudara tahu jawabannya? Sederhana. Dan menusuk hati. Sing kepengen les kue apa anakmu? Katanya. Gitu. Saya bilang, kan sia-sia Kong. Bevis itu pinter olahraganya. Gitu. Kaleb itu pintar kalau soal komputer dan lain sebagainya. Lesin aja Pak. Kamu tanya anaknya. Akhirnya saya tanya anak-anak. Mau les gak? Saudara tahu jawaban yang paling menyejukkan telinga? Enggak Tante Lani. Enggak ada yang mau les. Apakah saya bisa mengambil keputusan? Les. Kalau enggak les tak seret. Kalau itu anakmu bisa. Tapi saya memilih untuk berdiam. Dan saya hadapkan kepada Tuhan. Ngomongnya apa? Capek aku Tuhan.
Menemani setiap anak lari-larian di rumah gitu kan. Segala rupa, aku capek. Tapi saya tidak pernah mengucapkan kata-kata itu keluar dari hati saya. Baru sekarang saya ngomong. Curhat. Saya simpan dalam hati. Lalu Tuhan berikan hikmat. Saudara, saya kasih bocoran. Seorang Yusak Cipto Purnomo, menurut saya termasuk salah satu orang tua yang berani melepaskan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Meskipun hasilnya buruk di mata manusia. Anaknya kan 3, jangan bilang Bu Iin ya, tak ceritain. Nah, saat dia melepaskan seorang Iin Cipto, berjuang dengan Tuhan sendiri, engkau lihat sampai hari ini. Menjadi seorang yang mandiri, cinta akan Tuhan, kuat dan menangkap dari Tuhan. Saudara percayalah, Pak Daniel itu waktu sekolah kurang pintar. Tapi dia punya anugerah yang besar. Sejujurnya saat SMA semua deg-degan. Apakah dia bisa lulus? Saudara tahu kalau pergi ke sekolah, makanya kalau yang malas-malas itu bertobat. Atau kalau engkau dengan Tuhan, carry saudara Tuhan. Saya tuh satu sekolah sama Pak Daniel, dia SMA, saya SMP. Nah setiap pagi, saya di depan pintu kamar. Ayo, gitu kan sekolah. Saya tuh gak mau telat. Ya toh, bayangkan masuk sekolah jam 7 kurang 10. Itu sudah masuk. Saya jam 7 kurang 15 dari Gatsu ke Jalan Riau. Pasti gak keburu saudara. Ya toh, itu setiap pagi ayo. Lalu Pak Daniel bangun dengan santainya. Saya sudah gatel karena biasa kalau sekolah tuh saya bonceng motor. Ya toh, nanti naik motor pelan gitu. Ayo nanti telat gitu kan. Itu setiap hari. Begitu sampai sekolahan belum parkir motor saya sudah lompat saudara. Karena telat saya. Lalu saya sudah duduk di kelas, saya lihat Pak Daniel dengan gayanya. Rambut gondrong kayak Kang Fauzi zaman itu. Ya toh, pakai tas lempang kecil di depan, jalan dengan santai. Saya sampai lihat dari kelas, ya ampun itu jalan santai. Semua kelas sudah sepi, tinggal dia doang yang jalan. Tuh. Lalu kami semua ragu-ragu, apakah dia bisa naik kelas? Saudara, tidak pernah saya dengar, karena waktu SMP saya satu rumah dengan mereka. Tidak pernah saya mendengar sekalipun Pak Yusak atau Bu Yusak teriak, belajar Den, belajar. Gak pernah. Berani? Yang punya anak-anak? Hah? Menurut saya gak ada yang berani. Gitu? Belajar dia gak pernah. Cuman mengingatkan, Den kamu udah belajar. Sudah mah, habisin mau belajar. Gitu? Ngantuk. Mbak bikin kopi, seteko saudara. Habis tetap ngantuk. Gitu? Kok tidur? Bilang, bangun toh, ngantuk nih katanya. Aku tak mandi katanya, mandi dia. Habis mandi, tidur. Tetap, tapi tidak ada yang berteriak, bangun belajar gak pernah. Nah saat kelulusan SMA, takut sejujurnya, serumah takut semua. Itu, iki maksudnya lulus gak ya? Tapi satu yang selalu saya mendengar. Itu, kedua orang tua kami ini selalu berdoa, Tuhan Engkau pegang anak-anakku. Dan saya mengucap syukur seperti tadi yang EL cerita. Tugas anak cuma apa? Taat. Mereka menurut saya yang menyelamatkan hidup mereka semua ini. Cuma firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara tahu lulusnya bagaimana? Tahun itu seluruh SMA lulus gak pakai ujian. Jadi Pak Daniel tuh lulus dengan kemurahan Tuhan gak pakai ujian. Seluruh SMA di Indonesia hari itu tidak ada ujian. Semuanya diluluskan. Pura aneh. Nah setelah itu kita lega, benar gak? Lalu kita berdoa, setelah ini sekolah apa? Ya toh? Bahasa Inggris enggak bisa dia. Matematika kurang pandai. Tapi katanya mau daftar kuliah di Unpar. Kita melongo. Unpar, oke. Ya toh. Tapi saya tidak pernah melihat atau mendengar ucapan yang negatif dari orang tuanya. Sepakat Den, ayo kita berdoa. Saudara tahu, saya heran sampai hari ini. Pak Samuel saja tidak masuk Unpar. Pak Daniel tuh sempat diterima di Universitas Parahyangan jalur hukum tuh. Masuk sekolah hukum meskipun tidak selesai. Gitu. Tapi minimal masuk. Nah, dia maksudnya orang tua ini gitu, Pak Yusak, Bu Yusak menyerahkan anaknya jalan kepada Tuhan. Saudara tahu Pak Daniel itu ikut geng motor. Gak ada yang tahu tuh, holi-holi sekarang. Maaf ya kok. Gitu. Ikut geng motor, rambut gondrong, ya toh pakai zaman dulu belum ada jas panjang, udah kayak mafia dia pakai jas panjang gitu. Keren, serius.
Tapi bahkan Pak Yusa gak pernah bilang berhenti deh geng motor, gak pernah. Hanya apa? Mereka berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Menurut saya termasuk rekor. Kenapa geng motornya bubar sendiri. Tuh. Ya. Yang Ibu Iin berjuang sekolah di Holland. Mengenal Tuhan yang luar biasa. Anak yang nomor 2 berjalan dengan Tuhan dengan ordinary. Hanya karena doa kedua orang tuanya dan ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara melihat bahwa beliau melayani Tuhan, Bu Iin melayani Tuhan. Beda dengan anak yang kecil. Setelah dipercayakan kepada Tuhan, gitu, tambah pinter. Saking pinternya sekolah profesor 10 tahun. Gitu. Nah, baru lulus akhir-akhir ini, baru lulus 2 tahun yang lalu kira-kira. Gitu. Lihat bedanya. Tapi tidak membuat kedua orang tua ini panik. Tapi senantiasa menyerahkan kepada Tuhan. Hari ini, seberapa banyak engkau berani menyerahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Dan seberapa banyak anak-anaknya engkau tetap melekat kepada Tuhan. Saya pakai cara yang sama. Saya tidak pernah, saudara boleh tanya Bevis AL Kaleb. Apakah saya pernah ngomel gitu kan. Terutama Bevis KL, enggak pernah sampai hari ini. Saya pernah ngomel sekali. Lalu ditegur, tidak usah diomeli anak itu. Kamu doakan, itu yang saya kerjakan. Beda sama Kaleb, saya omeli terus kalau itu. Kalau enggak, nanti enggak jadi-jadi saudara ya. Punya model yang berbeda. Tapi saya selalu diam. Saat menghadapi yang namanya genting, nakalnya setengah mati Bevis itu. Sekarang saya mengucap syukur Tuhan percayakan banyak pelayanan anak-anak muda. Dia lebih nakal dari anak buahnya. Saudara tahu, kalau sampai dia lihat ada youth-nya berantem itu. Begitu dia datang semuanya berhenti dan diam. Apa yang belum pernah dia lakukan? Balapan motor, adu banteng, cari mati, sudah pernah. Jualan senjata rakitan, pistol, sudah pernah. Lari-lari di kantor guru mau membunuh kepala sekolahnya, pernah. Ya toh? Saudara mau cari nakal bagaimana lagi? Ya toh? Pernah tiba-tiba dia pulang sampai rumah dengan patah tulang hidung, bengep biru kiri kanan. Saya tanya, kamu berantem sama siapa? Ya toh? Dia bilang apa? Tadi taruhan. Taruhan apa? Bertanding tinju bebas. Dengan atlet profesional. Pintar toh? Bertanding tinju bebas dengan atlet profesional. Yo kalah tuh ya. Lalu saya tanya, saya gak pernah gini, ayo ke rumah sakit gak? Saya nanya, mau pakai iman? Atau mau ke rumah sakit? Mau di rumah atau ke rumah sakit? Di rumah aja. Ya wes, mari kita berdoa. Supaya apa? Supaya hidungnya lurus tuh saudara ya. Jangan sampai patah, so bengkong kan ya jelek ya. Itu loh. Pernah. Apalagi. Menurut saya mengucap syukur kenapa? Anaknya gak suka pahit. Jadi gak ngerokok dan minum dia. Karena pahit rata-rata kan. Dia gak suka yang, saya mengucap syukur. Tapi saya tanya. Pernahkah kamu mencoba narkoba? Pernah. Kaget saya. Terus orang enak, puji Tuhan. Ya toh, puji Tuhan. Kenapa? Tuhan sanggup mereka-rekakan yang ajaib. Saudara, dalam hidupmu engkau mungkin membesarkan ada begitu banyak raja-rajanya Tuhan. Tapi engkau tidak boleh menuntut mereka berubah. Engkau yang harus berubah. Mereka akan berubah. Saat kadang-kadang pulang pagi, saya selalu tanya, saya gak pernah marahin. Atau saya cuma tanya, pulang gak? Pulang Tante Lani. Ya udah, saya tunggu. Sampai di rumah saya gak pernah tanya, dari mana? Sama siapa? Temennya mana? Nyinyir gitu kan. Kan dilarang cerewet tadi Pak ya. Harus dengan kelakuan. Jadi saya sampai rumah saya cuma bilang, sudah makan belum? Sudah, oke. Sekarang mandi atau kalau gak istirahat. Itu saja. Saya tidak pernah tanyakan dia pergi dengan siapa. Atau ngapain aja. Di mana. Ya, jam berapa? Nah, kalau engkau mami-mami, ibu-ibu nanyain anakmu terus lama-lama kok SMS atau WA kan gak dijawab, bener gak? Iya banget. Gitu. Karena saya gak pernah tanya, saya belajar, saya yang belajar. Mempercayai anak-anak saya. Jadi saya cuma tanya, pulang gak? Pulang, oke. Dia gak sebut jam, saya tunggu sampai mereka pulang. Jadi saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, yuk. Tuhan tuh ngasih ayatnya aneh. Dari 2 Samuel ayat yang ke-23. Atau judulnya aneh. Perkataan Daud yang terakhir. Ayat ketiga ya.
Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya. Di sini bilang Allah Israel, Tuhan yang berfirman. Engkau itu harus apa? Memerintah manusia dengan adil. Awalnya Tuhan tidak pernah mengatakan itu keluarga, tapi memerintah manusia dengan adil. Saya ngucap syukur kami bersebelas, orangnya 11. Memerintah manusia dengan adil. Satu anjing, udel namanya. Memerintah dengan takut akan Allah. Gini-gini udel streaming katanya ya, ikut kebaktian dia. Kenapa? Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda yang di tanah. Hari-hari ini kita sebagai orang tua, orang yang dituakan, apakah engkau sudah membuat hujan untuk membuat rumput muda bersinar? Ataukah engkau sedang membuat hujan untuk kebanjiran? Nah, itu pilihan. Kalau membuat hujan untuk rumput muda, menurut saya hujan seperlunya dan secukupnya. Tapi kalau engkau mau membuat sesuatu yang banjir deras, atau boro-boro bersinar, hilang rumputnya. Engkau membuat hujan terlalu deras. Saudara, engkau membawa keluargamu, memerintah manusia dengan adil, dengan pengertian, dengan takut akan Allah. Yang saya kerjakan dengan 11 orang yang di rumah, dengan berbagai macam usia dan ras yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, semuanya berbeda. Satu, Tuhan ajari engkau harus punya hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, hidup kita beres, hubungan kita dengan sesama kita akan beres. Dengan anugerah Tuhan sampai hari ini, seisi rumah yang ada di Jalan Windu, tidak ada satu pun yang tidak melayani Tuhan. Semuanya melayani Tuhan. Menjadi berkat untuk banyak orang. Kaleb akan memimpin semua operasional persekutuan. Tuhan izinkan saya melayani misi dengan Kak Selvi namanya. Bevis ada YRB, AL ada penari, ada Yansen, ada Limbong, ada Handoko. Semuanya bekerja melayani Tuhan. Sekali lagi, engkau mau mereka berubah, percayakanlah seluruh isi rumahmu kepada Tuhan. Engkau butuh punya keberanian, kadang butuh nekat sedikit untuk mempercayakan mereka kepada Tuhan. Seringkali saya berdoa untuk anak-anak saya, kalau mereka di luar rumah yang saya gak bisa kontrol. Saya selalu khawatir, terutama Bevis, kalau yang Kaleb itu anaknya lebih tenang. Mungkin seperti Yakub cuma tidak menipu ya, lebih senang di rumah kalau dia. Kalau AL sibuk bisnis, lalu tapi sibuk belajar, di rumah juga sama. Tapi kalau Bevis itu dulu waktu masih nakal, senang pergi-pergi. Saudara tahu, saya tidak bisa larang dia. Karena badannya lebih besar dari saya. Kalau saya hajar, dihajar balik saya habis. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, engkau yang jaga dia. Kirimkan malaikatmu yang beribu laksa menjaga hambamu ini. Kalau dia mulai bikin yang aneh-aneh di luar rumah sana, tolonglah Tuhan. Bikinlah mules kayak batuk, kayak pusing, apapun lah. Sampai dia ini pulang. Tapi jangan sakit terlalu keras karena nanti saya yang repot. Saudara kalau doa itu hati-hati. Kalau dia sakit keras saya repot. Mules lah apapun lah Tuhan, main seret kayak atau gimana. Yang penting dia pulang. Dan saya mengucap syukur di titik ada sesuatu yang membahayakan. Pasti dibatalkan oleh Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengawasi raja-raja muda kita 24 jam. Tapi hari ini Tuhan katakan kalau engkau serahkan mereka kepadaku, Tuhan yang akan jaga. Keluarga yang ayah, ibu dan anak-anak yang normal. Kalau buat saya suatu hubungan keluarga yang anomali. Tidak selamanya atau tidak semua di Indonesia punya hubungan keluarga yang unik seperti saya. Kadang-kadang kalau jalan dengan mereka banyak kan, putra-putrinya bu, iya. Ini batin ya, ini emaknya kok mukanya Cina, itu anaknya kok Batak. Nanti kadang suka ada yang tanya gitu, marga ayahnya apa? Kristus.
Kan namanya Yesus Kristus saudara ya. Marganya Kristus ya, nggak ada lagi saudara. Saking berbagai macam bangsa, itu ras yang ada di rumah saya. Tapi satu, sekali lagi itu bukan hanya seorang anak. Engkau sedang membesarkan seorang raja. Engkau orang tua, engkau adalah kingmaker. Engkau sedang membuat raja-raja Tuhan bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dahsyat. Amin.